Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Herianto Daci. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul Aspek Teknik dan Operasi dalam Studi Kelayakan Bisnis. Jadi, langsung saja pada materinya. Pertama-tama dulu yang harus kita ketahui itu aspek teknik atau operasi. Jadi aspek teknik dan operasi ini adalah untuk menilai kesiagaan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Penilaian terhadap aspek ini sangat penting karena menyangkut hal-hal seperti masalah penentuan lokasi, luas produksi, tata letak, penyusunan peralatan pabrik, dan proses produksi termasuk pemeliharaan teknologi. Jadi aspek teknik dan operasi ini sangat-sangat bermanfaat bagi sebuah perusahaan yang dimana yang tadi tercantum yaitu bisa menyelesaikan masalah seperti penentuan lokasi, luas produksi, tata letak, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke bagian yang selanjutnya yaitu tujuan aspek teknik operasi. Secara umum ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penilaian aspek teknik dan operasi, yaitu 1. Agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang maupun kantor pusat. Jadi salah satu tujuan dari aspek teknik dan operasi ini yaitu agar perusahaan bisa menentukan lokasi yang sangat tepat baik dari lokasi pabrik, gudang, dan sebagainya. Yang kedua, agar perusahaan dapat menentukan tata letak yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi. Yang ketiga, agar perusahaan dapat menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Ya, jadi yang ketiga ini bagaimana cara sebuah perusahaan bisa menentukan apa saja teknologi atau alat-alat yang digunakan dalam menjalankan proses produksi dalam sebuah perusahaan. Yang keempat yaitu agar perusahaan dapat menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usaha. Yang kelima, agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang. Jadi itulah tujuan dari aspek teknik dan operasi. Sekarang kita masuk pada bagian C, penentuan lokasi usaha. Sini terdapat paling tidak 4 lokasi yang dipertimbangkan sesuai keperluan perusahaan, yaitu 1. Lokasi untuk kantor pusat. Ya, di sini pertimbangan untuk menentukan lokasi kantor pusat yang umum dilakukan sebagai berikut: dekat pemerintah, dekat lembaga keuangan, dekat dengan pasar atau konsumen, tersedia sarana dan prasarana seperti transportasi, listrik, air, dan sebagainya. Yang kedua yaitu lokasi kantor cabang. Ya, ketika sebuah kantor atau perusahaan sudah memiliki kantor pusat dan ingin mengembangkan perusahaannya atau usahanya, maka dibentuklah yang namanya lokasi kantor pusat. Yang ketiga yaitu lokasi untuk gudang. Ya, ini sangat penting sekali, yang dimana biasanya ini digunakan di kawasan industri, dekat dengan pasar, dekat dengan bahan baku, dan tersedia sarana dan prasarana. Yang keempat yaitu lokasi untuk pabrik. Lokasi untuk pabrik ini ada 2 faktor yang menjadi pertimbangan, yaitu faktor utama atau kata lainnya primer, yaitu pertimbangan utama dalam menentukan lokasi pabriknya, yaitu 1. Bagian A-nya dekat dengan pasar, yang kedua dekat dengan bahan baku,
Yang ketiga, tersedia tenaga kerja baik jumlah maupun kualifikasi yang diinginkan. Yang keempat, tersedia fasilitas pengangkutan seperti jalan raya atau kereta api untuk pelabuhan atau mungkin pelabuhan udara atau laut juga. Yang kelima yaitu bagian E-nya, tersedia sarana dan prasarana seperti listrik. Ini sangat penting sekali. Terus sikap masyarakat, bagaimana sikap masyarakat terhadap perusahaan kita yang kita jalankan. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor sekunder. Yang pertama tadi faktor utamanya itu faktor primer, yang kedua yaitu faktor sekunder. Jadi dalam hal ini ada beberapa item, ada kisaran 6 saya bacakan, yaitu biaya. Yang pertama, biaya untuk investasi di lokasi seperti biaya pembelian tanah atau pembangunan gedung sangat menentukan juga, yang dimana dalam hal ini biaya yang dikeluarkan dalam pembelian tanah, dalam sebuah pembangunan perusahaan atau gedung pabrik perusahaan. Yang kedua, proses perkembangan harga atau kemajuan di lokasi tersebut di masa yang akan datang. Jadi ini juga patut dipantau, yang dimana bagaimana ke depannya, bagaimana harga ke depan pada lokasi tersebut. Kemudian di sini yang ketiga, kemungkinan untuk perluasan lokasi. Terus yang keempat, terdapat fasilitas penunjang lain seperti pusat pembelanjaan atau perumahan. Kemudian yang kelima, iklim dan tanah. Dan yang keenam yaitu masalah pajak dan peraturan perburuan di daerah setempat. Itulah tadi penentuan lokasi-lokasi usaha yang ada 4. Sekarang kita masuk di bagian D-nya, metode penelitian. Bagian D, metode penelitian lokasi. Oke. Metode penelitian lokasi. Paling tidak ada 3 metode yang digunakan dalam menilai sebuah lokasi sebelum diputuskan. Ini Pak sangat bagus sekali juga. Yaitu yang pertama yaitu metode penilaian hasil value. Jadi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan seperti pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Itulah contoh-contoh dari metode penilaian hasil value. Yang kedua yaitu metode pertimbangan biaya, yaitu yang mencakup seperti bahan baku, bahan bakar, mungkin listrik, biaya operasi, biaya umum, dan biaya lain-lainnya. Sedangkan yang ketiga yaitu metode analisis ekonomi, yang dimana faktor-faktor yang menjadi pertimbangannya yaitu biaya sewa, tenaga kerja, biaya pengangkutan, biaya bahan bakar, pajak, perumahan, sikap masyarakat, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk di bagian E. Di bagian E itu luas produksi. Penentuan luas produksi yaitu adalah berkaitan dengan berapa jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas teknik dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Itu penentuan luas produksi ini yaitu berkaitan dengan bagaimana jumlah yang perusahaan produksi. Apakah kedepannya perusahaan ini memiliki niat untuk mengembangkan perusahaannya sehingga produksi yang dihasilkan akan ke depan akan semakin meningkat. Jadi dengan adanya metode penentuan lokasi kayak gini, jadi perusahaan bisa menentukan ke depannya ini apakah cocok lokasi ini untuk kita jadikan suatu tempat perusahaan yang dimana ke depan kita punya rencana untuk mengembangkannya dan kita sangat-sangat memanfaatkan tanah yang ada ini. Di sini secara umum luas produksi ekonomis ditentukan antara lain yaitu pertama, kecenderungan permintaan yang akan datang.
Jadi salah satu juga faktor yang mendukungnya yaitu yang mempengaruhi dalam sebuah luas produksi yaitu permintaan yang akan datang, yaitu permintaan konsumen yang akan datang. Yang kedua, kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu daur hidup produksi dan produksi substitusi dari produk tersebut. Kemudian yang keempat, sekarang kita masuk bagian yang keempat, yaitu tata letak atau layout. Jadi layout merupakan suatu proses dalam penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Layout dirancang berkenaan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi sehingga dapat mencapai efisiensi dan operasi. Jadi dengan adanya layout akan diperoleh berbagai keuntungan, antara lain sebagai memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan. Yang kedua, memakai ruang yang efisien. Tiga, mengurangi biaya produksi maupun investasi. Yang keempat, aliran material menjadi lancar. Yang kelima kosong di sini. Yang keenam pengangkutan material dan barang menjadi rendah. 7, kebutuhan persediaan yang rendah. Dan yang kedelapan yaitu memberikan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang lebih baik. Itu tadi yaitu berbagai keuntungan dalam melakukan tata letak. Kemudian sekarang kita masuk pada umumnya layout ini didasarkan pada situasi sebagai berikut. Kalau secara umum dia yang pertama posisi tetap atau fixed position. Posisi tetap ini biasanya dikatakan juga sebagai tata letak dengan posisi yang tepat. Tata letak yang merupakan suatu keputusan yang penting yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. Tata letak mempunyai banyak dampak strategis karena tata letak termasuk yang menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas, lingkungan kerja, kontak pelanggan, dan citra perusahaan. Tata letak efektif dapat membantu organisasi mencapai sebuah strategi menunjang diferensiasi, biaya rendah, ataupun respon cepat. Itu tadi posisi tetap. Yang kedua sekarang orientasi proses. Orientasi proses atau hasil tergantung siapa yang menentukannya dan siapa yang meminta. Ada beberapa orang yang berorientasi pada hasil, namun ada juga yang menganggap proses itu lebih penting daripada sekedar hasil. Pada pekerjaan mungkin lebih banyak orang berorientasi pada hasil. Yang penting selesai dan sesuai permintaan. Ya, betul sekali, dan itu juga salah satu prinsip saya lah ya. Karena prinsip saya merupakan yang paling penting dalam hidup saya itu, kalau contohnya saya punya perusahaan, saya punya anak buah, yang paling penting bagi saya hasilnya. Bagaimana cara dia untuk mengerjakannya, bagaimana cara dia melakukannya, saya nggak mau tahu. Yang penting hasilnya sesuai dan bagus. Tadi pada pekerjaan mungkin lebih banyak orang berorientasi pada hasil. Yang penting selesai dan sesuai permintaan. Ini bisa jadi disebabkan karena pekerjaan orang itu ditarget. Ya, betul sekali. Ya, hasilnya harus sesuai dengan target yang diberikan. Apalagi sang pemberi tugas tersebut tidak mendefinisikan dengan pasti spesifikasi proses kerjanya. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu tata letak kantor. Oke, tata letak kantor. Perbedaan antara tata letak kantor dengan tata letak pabrik adalah pada penekanan
atas pentingnya informasi. Jika tata letak kantor yang mengalir adalah informasi, maka tata letak pabrik yang mengalir adalah tata letak bahan-bahan. Ya, betul sekali. Kalau kantor di sini yaitu informasi, kalau tadinya pabrik yaitu tata letak bahan. Dalam tata letak kantor terjadi pengelompokan pekerja serta peralatan dan ruangan atau kantor yang menyediakan keamanan dan pergerakan atau perpindahan informasi. Oke. Yang keempat, tata letak gudang. Tujuan dari tata letak gudang adalah memaksimalkan pemanfaatan seluruh luas gudang, yaitu memanfaatkan pada volume penuh, tetapi biaya material handlingnya rendah. Ya, di mana-mana kalau yang namanya perusahaan pasti ingin mempunyai keuntungan yang lebih tinggi dan biaya pengeluarannya yang rendah. Oke, yang kelima yaitu tata letak produk atau product layout. Tata letak produk digunakan untuk produk atau lini produk yang sama dengan volume tinggi dan variasi produk rendah. Produksi repetitif dan produksi kontinu menggunakan tata letak ini menggunakan tata letak seperti ini. Jadi tata letak juga sangat sangat mempengaruhi bagaimana nanti produk dalam perusahaan tersebut ingin berlanjut atau tidak. Untuk memperoleh layout yang baik, maka perusahaan perlu menentukan hal-hal berikut, yaitu 1. Kapasitas dan tempat yang dibutuhkan. Kemudian peralatan untuk menangani material atau bahan. Yang ketiga, lingkungan dan estetika. Yang keempat, arus informasi. Dan yang kelima, biaya perpindahan antara tempat kerja yang berbeda. Itulah beberapa pembahasan tentang tata letak atau layout. Sekarang kita masuk di bagian yang G, yaitu yang G, pemilihan teknologi. Yang perlu diperhatikan dalam pemilihan teknologi yaitu ketepatan teknologi dengan bahan bakunya. Ya. Yang kedua, keberhasilan teknologi di tempat lain. 3. Pertimbangan teknologi lanjutan. Yang keempat, besarnya biaya investasi dan biaya pemeliharaan. Yang kelima, kemampuan tenaga kerja dan kemungkinan perkembangannya. Yang keenam, pertimbangan pemerintah dalam tenaga kerja. Dan yang ketujuh yaitu pertimbangan lainnya. Oke, sekarang kita masuk di bagian kesimpulannya. Dalam mendirikan sebuah perusahaan perlu adanya sistem teknik dan operasi yang mendukung proses kegiatan perusahaan. Mulai dari penentuan lokasi usaha yang dekat dengan bahan baku, tata letak pabrik yang aman dan lingkungan sekitar. Menyediakan pembuangan limbah pabrik supaya tidak mencemari udara dan daerah sekitar perusahaan. Terus pemilihan teknologi yang bagus dan mendukung proses produksi yang persediaan bahan baku. Maka dalam hal ini perlu peninjauan lokasi serta keamanan fasilitas perusahaan yang mendukung proses kegiatan perusahaan. Oke, demikianlah hasil presentasi dari saya. Kurang lebih saya minta maaf dan semoga apa yang saya sampaikan sangat dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kita semua. Bye.